Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu Guru, tentunya di channel Rahayu. Yang baru bergabung silahkan di like dan di subscribe agar selalu mendapatkan update dari kami. Kali ini kita juga akan membahas prediksi soal P3K, khususnya untuk formasi guru berdasarkan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Untuk Bapak Ibu yang sedang menyiapkan seleksi P3K, kami doakan semoga lulus dengan mudah serta mendapatkan nilai tertinggi dan menjadi ASN P3K tahun ini. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Teori yang menyatakan bahwa peserta didik selama kegiatan belajar lebih ditekankan untuk aktif berpikir, menyusun konsep-konsep serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan yang paling penting, terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri, merupakan aliran dari teori A. Konstruktivistik, B. Behavioristik, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Kognitivistik. Jawaban yang tepat ialah A. Konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui. Dengan kata lain, karena pembentukan pengetahuan adalah peserta didik itu sendiri. Peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran. Aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat belajar peserta didik itu sendiri. Sementara guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Pada pembelajaran tema Bumiku kelas 6 SD, mata pelajaran IPA tentang gerhana bulan, diperoleh hasil evaluasi pembelajaran dari 30 peserta didik. Terdapat 10 anak yang tidak memenuhi batas ketuntasan minimal. Program remedial yang tepat dalam kasus tersebut adalah A. Memberikan bimbingan secara kelompok menggunakan lembar kerja peserta didik, B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya, C. Memberikan tugas individu membuat gambar gerhana bulan disertai penjelasan, D. Memberikan pembelajaran ulang di kelas, E. Menjelaskan kepada peserta didik satu persatu. Jawaban yang tepat ialah B. Memberikan tugas latihan dengan memanfaatkan tutor sebaya. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Pemberian bimbingan secara kelompok bila terdapat beberapa peserta didik mengalami kesulitan yang sama. Pemberian pembelajaran ulang apabila sebagian besar atau semua peserta didik mengalami kesulitan. Pembelajaran dilakukan dengan metode dan media yang berbeda, menyesuaikan gaya belajar peserta didik. Guru perlu memberikan penjelasan kembali dengan menggunakan metode dan atau media yang lebih tepat. Pemberian bimbingan dapat dilakukan melalui tugas-tugas latihan secara khusus dengan memanfaatkan tutor sebaya, baik secara individu maupun kelompok. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, B. Menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket, C. Menggunakan program audio dan modul, D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan,
Menggunakan modul dan PowerPoint. Jawaban yang tepat ialah D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 3, ada visual, audio, dan kinestetik. Ini juga diungkapkan oleh Connell, yaitu visual learners, auditory learners, dan kinesthetic learners. Pertama, peserta didik visual, yaitu peserta didik yang belajarnya akan mudah dan baik jika melalui visual atau penglihatan. Atau dengan perkataan lain, modalitas penglihatan menjadi modal utama bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar ini. Jika pada soal kita lihat di sini, gaya belajarnya beragam, ada yang visual atau penglihatan. Sudah pasti kita memiliki video. Auditory atau pendengaran, ada audio. Dan kinestetik, adanya percobaan dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Sesuai dengan model pembelajaran, A. Problem-based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Integrated learning, E. Project-based learning. Jawaban yang tepat ialah C. Discovery learning. Langkah kerja atau sintak model discovery learning dalam pembelajaran penyikapan penemuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Yang keempat, pengolahan data atau data processing. Kelima, pembuktian atau verifikasi. Dan yang keenam, menarik kesimpulan atau generalisasi. Generalization. Setelah melakukan penilaian harian, mata pelajaran matematika materi operasi bilangan bulat diketahui dari 30 anak terdapat 25 anak yang mendapat nilai di atas kriteria ketuntasan minimal. Program pengayaan yang tepat untuk 25 peserta didik tersebut adalah A. Diberikan operasi bilangan bulat dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. B. Diberikan tugas untuk membuat soal operasi bilangan bulat beserta jawabannya. C. Diberikan tugas untuk mengerjakan lagi soal ulangan harian khususnya jawaban yang salah. D. Diberikan tugas untuk membuat rangkuman operasi bilangan bulat. E. Diberikan tambahan materi operasi bilangan bulat di luar jam pelajaran. Jawaban yang tepat ialah ya, tepat sekali. A. Diberikan soal operasi bilangan bulat dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Karena 25 peserta ini sudah tuntas. Program pengayaan yang tepat untuk mata pelajaran matematika adalah memberikan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Karena soal-soal dalam mata pelajaran memiliki variasi yang beragam. Dengan memberikan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, peserta didik dapat menambah pengetahuan mengenai KD yang sudah dipelajari. Guru mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk dan permasalahan peserta didiknya. Ketika kemudian guru memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai peserta didiknya, maka hal ini merupakan tahapan kreativitas dalam A. Iluminasi, B. Verifikasi, C. Inkubasi, D. Persiapan meletakkan dasar, E. Produksi. Jawaban yang tepat ialah D. Persiapan meletakkan dasar. Menurut Wallace, keberhasilan orang-orang kreatif dalam mencapai ide, gagasan, pemecahan, cara kerja, dan karya baru bisa melewati beberapa tahapan seperti berikut ini. Yang pertama, persiapan meletakkan dasar. Ada mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk, dan problematikanya. Pada tahapan ini diperlukan dan antusiasme untuk memperoleh pengetahuan dan informasi sebagai persiapan untuk kreativitas. Guru perlu memberikan informasi atau pengetahuan yang memadai kepada peserta didik sebagai dasar pengembangan kreativitasnya. Inkubasi ada mengambil waktu untuk meninggalkan masalah, istirahat, santai. Mencari kegiatan yang melepaskan diri dari kesibukan pikiran mengenai masalah yang sedang dihadapi. Pada tahap ini, proses pemecahan masalah diendapkan dalam alam prasadar. Yang ketiga, ada iluminasi.
Tahap ini disebut sebagai tahap pemahaman. Suatu tahap mendapatkan ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja, dan jawaban baru. Yang terakhir ada verifikasi produksi. Menghadapi dan memecahkan masalah-masalah praktis sehubung dengan perwujudan ide, gagasan, pemecahan, penyelesaian, cara kerja, dan jawaban baru. Pada tahap ini dilakukan langkah-langkah untuk mewujudkan ide dan gagasan kreatif menjadi karya kreatif dan inovatif. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, guru melakukan apersepsi. Berikut ini muatan dalam apersepsi yang benar adalah: A. Menyiapkan peserta didik secara fisikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. B. Memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. C. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. D. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. E. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Jawaban yang tepat ialah B. Memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan ada beberapa. Yang pertama, menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai dengan manfaat aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari, dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional. Nah, ini dia yang disebut apersepsi. Pada soal, guru melakukan apersepsi, yaitu memberi motivasi belajar siswa secara kontekstual sesuai dengan manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Cukup jelas ya. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka strategi yang dilakukan guru adalah: A. Mengidentifikasi peserta didik baik yang sudah siap maupun yang belum siap untuk mengikuti pembelajaran dengan proses berpikir tingkat tinggi. B. Tetap melakukan kegiatan pembelajaran dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi dengan meminta peserta didik untuk fokus. C. Membentuk kelompok peserta didik dengan kemampuan yang heterogen dalam proses pembelajaran. D. Mengubah perencanaan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan peserta didik yang heterogen. E. Membangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Jawaban yang tepat ialah E. Membangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju proses berpikir tingkat tinggi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi terletak pada konten atau materi pembelajaran dan konteks peserta didik. Apabila peserta didik belum siap untuk melakukan keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka perlu dibangun terlebih dahulu jembatan penghubung antara proses berpikir tingkat rendah menuju berpikir tingkat tinggi. Caranya adalah dengan membangun skema dari pengetahuan awal yang telah diperoleh sebelumnya dengan pengetahuan baru yang akan diajarkan. Fungsi kalender pendidikan atau KALDIK dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran kecuali: A. Mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. B. Menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. C. Persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir. D. Pedoman dalam menyusun kegiatan pembelajaran di sekolah. E. Pedoman menyusun program tahunan. Jawaban yang tepat ialah tentu saja C. Persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir. Fungsi kalender pendidikan atau KALDIK dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran. Yang pertama, mendorong efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran di sekolah. Kemudian, menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah, pedoman dalam menyusun kegiatan pembelajaran di sekolah, dan terakhir,
pedoman menyusun program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Demikian saja Bapak Ibu prediksi soal P3K kali ini. Jika ada yang kurang tepat boleh dikoreksi pada kolom komentar. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.